Tes, 1, 2. Gimana? Udah masuk gak? Oke, kita mulai ya. Hai, di sini aku mau cerita singkat tentang seorang mahasiswa yang berkreasi belajar. Seorang mahasiswa mempunyai kreasi sendiri saat belajar. Kadang kita bosen gak sih saat belajar di ruang kelas, lingkungan kampus, dan tempat-tempat yang emang basicnya tempat belajar? Enak gak sih belajar kayak di tempat terbuka, kafe, dan kita mahasiswa juga bisa nuangin ide-ide kreatif. Kebetulan nih, dosen pengampu mata kuliah mikroekonomi yaitu Ibu Nita Hernita ngasih kesempatan buat kita belajar di luar dan kreasiin pembelajaran kali ini. Perpustakaan jelas menjadi puncak rantai makanan yang terbaik untuk belajar. Hal tersebut dikarenakan ruang perpustakaan yang nyaman dan jauh dari kebisingan. Tetapi, kenyamanan belajar seseorang berbeda-beda. Ada yang asik sambil mendengarkan musik, dan ada yang nyaman belajar di tempat santai, khususnya kita nih, sangat nyaman saat belajar di tempat santai. Kita kenalin dulu yuk sama teman-teman kita yang ikut belajar di luar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Universitas Majalengka, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas 2B. Di sini kami akan membahas struktur pasar yang dibedakan ke dalam 5 macam, yaitu ada pasar persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik, oligopoli, dan duopoli. Adapun faktor-faktor di dalam struktur yaitu jumlah penjual atau produsen. Jumlah produsen akan menentukan jumlah penjual dalam suatu industri atau pasar. Semakin banyak produsen yang akan memproduksi barang yang sama, maka akan semakin keras persaingan dalam pasar. Berikutnya ada jenis atau sifat barang. Sifat atau jenis barang juga mempengaruhi struktur pasar, misalnya barang yang dihasilkan sama atau malah berbeda dan tidak dapat diganti dengan produk yang dihasilkan oleh produsen lainnya. Dari kelima poin tersebut, kelompok kami akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna didefinisikan sebagai struktur pasar yang memiliki banyak penjual dan pembeli yang tidak mempengaruhi keadaan pasar. Pasar persaingan sempurna dianggap sebagai struktur pasar yang paling ideal karena menjamin terwujudnya kegiatan produksi sebagai barang jasa secara optimal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna non-monopoli, pasar persaingan sempurna non-oligopoli, dan pasar persaingan sempurna non-monopsoni dan oligopsoni. Pasar persaingan sempurna non-monopoli. Pasar persaingan sempurna ini merupakan lawan dari pasar monopoli, sehingga jumlah penjual tidak hanya ada satu, melainkan banyak. Tidak ada satu produsen dan penjual yang mendominasi pasar, dan tidak ada satupun penjual atau produsen yang dapat menentukan harga yang berlaku atas barang dan jasa. Yang kedua, pasar persaingan sempurna non-oligopoli. Jenis pasar ini tidak ada dua atau lebih produsen atau penjual yang mendominasi penjualan atas suatu barang dan jasa tertentu di pasar, sehingga dua atau lebih penjual tersebut akan menentukan harga barang yang diperdagangkan. Ketiga, pasar persaingan sempurna non-monopsoni dan oligopsoni. Pasar persaingan ini meniadakan kekuasaan sejumlah besar pembeli kepada beberapa penjual atau produsen, sehingga tidak ada penentu harga dari pihak pembeli. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang pertama adalah banyaknya jumlah penjual dan pembeli. 2. Produk yang diperjualbelikan bersifat homogen, yang berarti bahwa produk yang diperjualbelikan itu bersifat sama. Ketiga, penjual tidak bisa mengendalikan harga produk. 4. Kebebasan membuka dan menutup pasar. 5. Baik penjual dan pembeli memiliki pengetahuan tentang pasar. Selanjutnya adalah contoh-contoh pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah pasar beras, kedua pasar sayur dan buah,
3 pasar modal atau bursa efek. Nah, itulah contoh-contoh pasar persaingan sempurna yang ada di Indonesia. Pasar persaingan sempurna juga memiliki konsep penerimaan yang diterima oleh produsen. Ada 3 nih. Yang pertama, yaitu penghasilan total atau total revenue dengan lambang TR, adalah seluruh penghasilan yang diterima oleh penjual dari hasil penjualan produk bila tingkat harga setelah adalah P dan jumlah barang yang terjual adalah Q. Maka TR sama dengan P dikali Q atau harga dikali kuantiti barang. Nah, yang kedua ada penghasilan marginal atau marginal revenue dengan lambang MR. Ia adalah perubahan jumlah penghasilan perusahaan akibat dari perubahan tingkat penjualan sebesar 1 unit, di mana MR delta Q dibagi delta TR. Yang terakhir nih, yang ketiga, penghasilan rata-rata atau average revenue dengan lambang AR. Jumlah penghasilan per unit yang terjual nilainya akan sama dengan harga produk tersebut, atau bisa disebut juga AR sama dengan TR dibagi Q sama dengan P. Yang selanjutnya adalah konsep biaya. Terdapat 3 konsep biaya yang harus dikeluarkan dari produsen dari penjualan barang dan jasa. Yang pertama adalah biaya total atau total cost, disingkat TC. Seluruh biaya yang harus dikeluarkan dari penjualan barang dan jasa. Rumusnya adalah TC sama dengan TFC, total variable cost, ditambah TFC, total fixed cost. Yang kedua adalah marginal cost atau biaya marginal. Biaya marginal adalah menunjukkan seberapa besar total cost yang dikeluarkan apabila jumlah outputnya bertambah per unit. Rumusnya adalah MC sama dengan delta TC per delta Q atau quantity atau jumlah produk. Yang ketiga adalah biaya rata-rata atau average cost, disingkat AC. Biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk memproduksi per unitnya. Rumusnya adalah AC sama dengan TC per Q. Nah, di sini Nelpi dan Putri akan menjelaskan equilibrium pasar persaingan sempurna dan contoh soal menggunakan rumus konsep biaya. Nah, kita akan membahas tentang equilibrium pasar persaingan sempurna, di mana equilibrium pasar persaingan sempurna ada 2, yaitu equilibrium jangka pendek dan equilibrium jangka panjang. Kita akan membahas terlebih dahulu yaitu equilibrium jangka pendek. Nah, untuk equilibrium jangka pendek, analisa jangka pendek atau short run, yaitu di mana dianggap bahwa setiap produsen tidak bisa menambah kapasitas pabriknya dan tidak mungkin bagi produsen-produsen baru masuk ke pasar. Di sini ada 3 pembahasan tentang equilibrium jangka pendek. Yang pertama, equilibrium perusahaan jangka pendek. Yang kedua, kurva penawaran perusahaan dan industri. Dan yang terakhir adalah equilibrium pasar jangka pendek. Kita akan lihat terlebih dahulu equilibrium perusahaan jangka pendek. Apa sih equilibrium perusahaan jangka pendek? Yaitu suatu perusahaan dalam kondisi equilibrium ketika ia mencapai keuntungan dengan lambang seperti ini dan mencapai keuntungan maksimum. Keuntungan sendiri didefinisikan sebagai perbedaan antara total cost atau TC dan total revenue. Nah, equilibrium perusahaan secara grafis dapat ditunjukkan melalui 2 pendekatan, yaitu menggunakan kurva TR dan TC, yang kedua menggunakan kurva MR dan MC, atau total revenue dan total cost, dan ini adalah marginal revenue dan marginal cost. Nah, ini adalah lambang untuk keuntungan, di mana TR dikurangi TC. Kita lihat terlebih dahulu yang menggunakan kurva TR dan TC. Nah, ini adalah kurva TR dan TC, di mana kurva tersebut posisi equilibrium perusahaan dengan menggunakan kurva dan TC dalam pasar persaingan sempurna. Nah, kurva TR adalah suatu garis origin dan menunjukkan bahwa harga output adalah konstan pada semua tingkat output. Nah, produsen adalah risk taker dan dapat menjual setiap outputnya pada harga pasar yang berlaku dengan TR, naik proporsional dengan volume penjualannya. Slope kurva TR adalah marginal revenue atau MR ini konstan dan sama dengan harga pasar, karena semua unit output dijual pada harga yang sama. Nah, dengan demikian, MR sama dengan AR atau marginal revenue sama dengan average revenue sama dengan P.
Perusahaan mencapai keuntungan maksimum pada penjualan output QE, di mana jarak pergi antara kurva TR dan kurva TC paling lebar. Nih, di sini paling lebar. Di sini terjadi keuntungan. Pada penjualan output di bawahnya atau di atasnya, di bawah atau di atasnya, itu mengalami keuntungan yang tidak maksimum. Dan pada penjualan di bawah si A, nih si A, di sebelah kiri titik A di sini, dan di atas titik B di sini, perusahaan menderita kerugian. Nah, kita selanjutnya akan melihat kurva MR dan MC. Kita lihat nih menggunakan kurva MR dan MC. Nah, ini dia kurva untuk MR dan MC. Di sini adalah biaya atau cost, harga atau P. Nah, di sini untuk dalam persaingan sempurna kurva permintaan adalah dua kurva AR dan kurva MR, kurva MC, memotong kurva ATC. Nah, perusahaan mencapai keuntungan maksimum pada tingkat penjualan output di mana MR sama dengan MC, yaitu pada titik di mana kurva MC memotong kurva MR. Ini kurva MC atau marginal cost saling berpotongan dengan kurva MR. Di sebelah kiri titik E belum mencapai keuntungan maksimum karena setiap penjualan unit output di sebelah kiri E masih memberikan keuntungan yang lebih tinggi dari marginal cost-nya atau MC. Di sebelah kanan QE di sebelah sini masih memberikan keuntungan yang lebih tinggi dari marginal cost-nya, dan ditambah unit output lebih tinggi dari penerimaan atau revenue yang diperoleh dari penjualannya, sehingga total keuntungan berkurang dan dapat menderita kerugian. Nah, dari bahasan tadi kita dapat menarik kesimpulan nih, jika MC kurang dari MR maka total keuntungan belum maksimum atau perusahaan harus meningkatkan outputnya. Nah, sedangkan jika MC lebih besar dari MR, maka tingkat keuntungan menjadi menurun, perusahaan harus menghentikan produksinya. Dan jika MC sama dengan MR, maka tingkat keuntungan jangka pendek adalah maksimum. Jadi jika kita ingin mendapatkan keuntungan jangka pendek maksimum, kita harus menyamakan MC atau marginal cost dengan MR atau marginal revenue. Jadi syarat utama untuk equilibrium perusahaan dalam jangka pendek adalah MR dengan MC. Namun syarat ini juga belum cukup nih, karena kondisi di mana MR dengan MC belum tentu perusahaan dalam kondisi equilibrium pada titik. Ini juga karena perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau profit atau menderita kerugian tergantung pada tingkat biaya total atau ATC. Jadi kita harus melihat dulu ATC-nya terlebih dahulu. Nah, kita akan melanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu kurva penawaran perusahaan dan industri. Nah, ini untuk kurva penawaran perusahaan dan industri. Kurva penawaran perusahaan adalah kurva MC yang menarik dan terletak di atas ACC. Kurva SMC menunjukkan volume output atau fee yang diperoleh oleh perusahaan untuk setiap tingkat harga. Sedangkan kurva penawaran juga kurva yang menunjukkan volume output atau fee yang ditawarkan oleh seorang produsen pada berbagai tingkat harga. Jadi SMC sama dengan kurva penawaran perusahaan. Nah, kita lihat dulu nih contoh kurva penawaran pasar. Nah, ini dia contoh kurva penawaran pasar.
Kurva penawaran perusahaan adalah juga kurva MC yang menaik dan terletak di atas AVC. MC yang menaik dan terletak di atas AVC. Kurva penawaran SMC mulai dari titik W ke kanan. Nah, di bawah harga PW atau output yang ditawarkan bukan adalah 0. Sepanjang harga naik di atas PW, output yang ditawarkan akan naik, dan kurva SMC menunjukkan volume output yang dipilih produsen untuk setiap tingkat harga. Sedangkan kurva penawaran juga kurva yang menunjukkan volume output yang ditawarkan oleh seorang produsen pada berbagai tingkat harga. Jadi kurva SMC sama dengan kurva penawaran perusahaan. Nah, ini adalah kurva penawaran perusahaan. Kurva penawaran industri atau pasar adalah penjumlahan horizontal dari kurva-kurva penawaran perusahaan. Sebagai contoh, hanya ada 2 perusahaan. Nah, ini adalah jumlah dari kedua perusahaan tersebut. Perusahaan A ditambah perusahaan B, di mana B ditambah C, maka D ditambah C awalnya yang dari sini ke sini menjadi seperti ini. Dikarenakan si A ditambah si B yang ini untuk B, si B ditambah si C, si C, dan untuk si D ditambah si E yang ini. Jadi panjangnya ditambahkan agar terjadi kurva penawaran pasar atau industri. Dan ini untuk kurvanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang equilibrium pasar jangka pendek. Nah, equilibrium pasar tercapai bila volume output yang ditawarkan seluruh produsen di pasar sama dengan volume output yang dibutuhkan oleh seluruh konsumen, atau di mana penawaran sama dengan permintaan konsumen. Nah, secara grafis ditunjukkan oleh titik perpotongan antara kurva penawaran pasar dengan kurva permintaan pasar. Nah, di sini adalah equilibrium pasar, di mana sini supply lebih besar dan lebih kecil daripada demand. Di sini harga pasar dan kurva permintaan perusahaan, dan di sini adalah equilibrium perusahaan. Kita lihat terlebih dahulu gambar equilibriumnya. Nah, kita lihat. Nah, kondisi seperti ini di mana supply dan demand saling berpotongan dan terjadi di sini harga atau P. Nah, di mana SMC juga berpotongan dengan SAC, dan di sini terjadilah harga P sama dengan nominal atau marginal revenue. Ini untuk equilibrium pasar dan ini untuk equilibrium perusahaan. Kita akan kembali. Nah, kita selanjutnya bahas ini nih, equilibrium jangka panjang. Di mana equilibrium jangka panjang sendiri yaitu analisis jangka panjang atau long run adalah di mana dimungkinkan adanya baik perluasan kapasitas pabrik oleh perusahaan-perusahaan yang telah ada maupun pembangunan pabrik-pabrik baru oleh pengusaha-pengusaha baru yang masuk pasar. Hanya ada satu nih, equilibrium jangka panjang. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, dalam jangka panjang ada kemungkinan perluasan atau pencurian kapasitas produksi dan masuknya perusahaan-perusahaan baru ke dalam pasar. Kedua faktor tersebut mengakibatkan adanya penambahan atau pengurangan volume output yang ditawarkan di pasar, atau di mana keuntungan atau profit dapat diperoleh apabila harga yang berlaku, yaitu harga jangka pendek, melebihi biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost atau LAC. Jadi jika P lebih besar dari LAC, P yaitu harga,
maka perusahaan-perusahaan yang ada akan memperluas kapasitas produksinya dan atau perusahaan-perusahaan baru akan masuk ke dalam pasar. Kita lihat terlebih dahulu untuk gambar equilibriumnya. Nih, dengan demikian adanya perluasan kapasitas produksi dan pendirian pabrik-pabrik baru tersebut akan menambah volume output yang ditawarkan, karena makin banyak pabrik, makin banyak juga produksi yang dihasilkan, sedangkan permintaan konsumen akan tetap seperti itu. Nah, dan menyebabkan harga jual produk tersebut turun. Nah, hal ini secara grafis ditandai dengan beda gesernya kurva penawaran pasar ke kanan dan turun harga. Bila harga turun sampai tingkat di mana P sama dengan LAC, maka tidak ada lagi intensif bagi perusahaan-perusahaan untuk menambah kapasitas produksi maupun perusahaan-perusahaan baru membangun pabrik-pabrik, karena pada saat ini tidak ada keuntungan lebih atau excess profit. Jadi perusahaan tidak mungkin akan memproduksi lebih banyak barang, karena kan tidak ada keuntungan lebih juga. Jadi untuk apa? Nah, yang ada hanya keuntungan normal, yaitu keuntungan yang sudah terhitung dalam LAC. Jadi keuntungan normal diperoleh pada tingkat output di mana P sama dengan LAC. Nah, ini untuk demand, supply. Nah, untuk pabrik. Nah, di sini ada pabrik baru, jadi pasti di sini harganya akan turun. Dan dengan demikian, pada kondisi di mana P sama dengan LAC tidak ada lagi penambahan kapasitas produksi dan pendirian pabrik-pabrik baru. Pada kondisi ini, pasar maupun perusahaan akan berada pada posisi equilibrium. Nah, ini posisi equilibrium sama atau seimbang. Nah, prosesnya mula-mula harga pasar ini ditentukan oleh equilibrium jangka pendek, perpotongan rupa X dan demand yang tadi kita udah bahas. Nah, menghasilkan harga pasar P. Pada harga ini ada keuntungan lebih atau excess profit karena P lebih besar dari LAC, long overhead cost. Nah, ada penambahan kapasitas produksi dan pendirian pabrik baru, sehingga penawaran output di pasar naik dan bergeser ke kanan menjadi S1 nih, naik ke sini, bergeser ke kanan, dan harga menjadi turun ke P1 di sini. Dan P1 sama dengan LAC. Baik pasar maupun perusahaan dalam kondisi equilibrium jangka panjang. Nah, mungkin cukup sekian nih yang perlu dibahas tentang equilibrium pasar persaingan sempurna. Terima kasih. Nah, tadi kan kita udah ngebahas konsep biaya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini saya udah punya soal dari konsep BI. Jadi, soalnya adalah fungsi pendapatan rata-rata atau average revenue diberikan AR sama dengan 80 dikurangi 4Q. Bagaimana fungsi marginal pendapatan marginal revenue dan berapa nilai marginal pendapatannya apabila perusahaan memproduksi 7 output serta terangkan artinya. Oke. Di sini kita harus cari dulu nih fungsi total pendapatan atau penerimaannya, atau biasa kita sebut total revenue. Kita tulis dulu. Tulis kita rumusnya, masih ingat kan teman-teman rumusnya? Rumusnya adalah AR dikali Q. R
sama dengan AR-nya adalah 80 minus 4Q. Oke, maaf, seharusnya ini dibuka kurung terlebih dahulu ya. Kemudian kali Q. R sama dengan 80 minus 4Q kuadrat. Langsung aja kita ke pertanyaannya, bagaimanakah fungsi marginal atau pendapatan marginal revenue. Rumus marginal revenue adalah MR sama delta R per delta Q. MR sama dengan delta R per delta Q. Nah, sudah kita masukkan rumusnya. Langsung aja nih, sama dengan delta R-nya sama dengan 80 dikurangi 8Q. 8Q itu dari mana sih? Dari 4Q kuadrat. Oke teman-teman, paham sampai sini? Paham dong? Selanjutnya, jika perusahaan memproduksi pada tingkat output Q sama dengan 7, maka MR sama dengan DR per DQ sama dengan 80 dikurang 8 dikali berapa ya? Dikali Q. Q-nya berapa? 7. Yes, betul. Jadi dikali 7. Sama dengan di bawah apa di pinggir? Di bawah. Sama dengan MR sama dengan 80 dikurang 8 kali 7 berapa ya? 1, 2, 3. Oke, benar. Hasilnya adalah 56. 80 dikurangi 56, hasilnya adalah MR sama dengan 24. Good job. Pertanyaan selanjutnya adalah serta terangkan artinya. Artinya adalah untuk setiap peningkatan output Q yang dijual sebanyak 1 unit, maka akan menyebabkan adanya tambahan pendapatan sebesar 24. Oke, kita tulis di sini. Oke. Sebaliknya, untuk setiap penurunan penjualan Q yang dijual sebanyak 1 unit, maka akan menyebabkan adanya pengurangan pendapatan sebesar 24. Sampai sini apakah teman-teman paham? Hasilnya adalah 24. Semoga paham teman-teman. Adapun beberapa poin tentang kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, barang atau produk tidak mengalami inovasi dan perubahan. Kedua, tidak adanya pilihan bagi penjual dan pembeli. Dan yang terakhir, tidak adanya peningkatan kreativitas karyawan dalam pengembangan produk dan barang. Nah, begitulah materi tentang pasar persaingan sempurna yang telah dibahas oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.